Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azkia Nur Intan Fadilah dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3 dengan nomor induk mahasiswa 18721500007. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah kurikulum dan buku teks ekonomi yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Ali MPD. Dan pada video ini saya akan menjelaskan tentang merekayasa kurikulum IPS Ekonomi SMP. Membahas lebih jauh mengenai merekayasa kurikulum pembelajaran IPS Ekonomi SMP, kita kenali tujuan dari pembelajaran IPS SMP. Yang pertama, memahami dan menganalisis konsep-konsep yang berkaitan pada persebaran keruangan, interaksi sosial, pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan perkembangan kehidupan masyarakat. Yang kedua, memiliki keterampilan dalam berpikir kritis, berkomunikasi, beraktivitas, dan berkolaborasi dalam kerangka perkembangan teknologi terkini. Yang ketiga, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial kemanusiaan dan lingkungan. Dan yang keempat, yaitu menunjukkan hasil pemahaman konsep pengetahuan dan pengasahan keterampilan dengan membuat karya atau melakukan aksi sosial. Selanjutnya yaitu perlunya di kursus pada pembelajaran IPS. Yang pertama, secara teoritik. Makna diskursus menurut Michael Foucault bahwasannya bahwa tiap-tiap teks pengetahuan yang telah terbentuk sejatinya di dalamnya tidaklah ada kebenaran yang tunggal. Di dalam pendukung tersebut muncullah kekuasaan mendominasi serta melegitimasi atas salah satu interpretasi pengetahuan. Yang kedua yaitu secara empirik. Diskursus mengenai bagaimana mengembangkan pembelajaran IPS yang efektif dan menarik telah dilakukan oleh berbagai pihak. Disimpulkan bahwa mata pelajaran IPS menjadi sangat penting terutama bagi siswa SMP. Yang ketiga yaitu secara teoritik menurut Lilasari pada tahun 2007. Dia berpendapat bahwa berpikir kritis dapat diterapkan dalam mata pelajaran IPS Ekonomi. Berpendapat bahwa ini dapat menolong untuk berdiskusi dengan sesama siswa maupun guru. Pada pembelajaran ekonomi, mata pelajaran IPS di SMP memiliki ciri yang berbeda dengan mata pelajaran lainnya, yaitu merupakan perpaduan disiplin ilmu sosial, geografi, sejarah, dan ekonomi. Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional mengemukakan bahwa ada kecenderungan pemahaman yang salah bahwa materi ekonomi sebagai bagian dari mata pelajaran IPS SMP cenderung pada hafalan. Mata pelajaran ekonomi mencangkup perilaku ekonomi dan kesejahteraan yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang terjadi di lingkungan kehidupan. Pada kurikulum IPS Ekonomi SMP ada yang namanya pembelajaran kritikal pedagogi. Kritikal pedagogi merupakan pendekatan dalam pendidikan yang menempatkan individu untuk mampu menghadapi dominasi. Dalam pelajaran IPS menggunakan pendekatan kritikal pedagogi diperlukan kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu modal utama bagi peserta didik
untuk menjadi manusia yang mandiri dalam kehidupan masa depan yang kompetitif. Secara teoritik, kritikal pedagogi merupakan kebiasaan berpikir, membaca, menulis, dan mengungkapkan sesuatu untuk memahami makna yang terdalam, memahami akar permasalahan berdasarkan konteks sosial, ideologi, dan pemahaman personal atas segala macam kegiatan, peristiwa, objek, proses, organisasi, pengalaman, teks, pokok bahasan, kebijakan, media massa, maupun wacana. Selain itu, secara historis, kritikal pedagogi sebagai model pendidikan dan pembelajaran yang menyediakan inovasi pembelajaran untuk pemberdayaan. 3 tahapan seseorang dalam berpikir kritis menurut Smith tahun 2008. Yang pertama, kesadaran magis. Tahap ini masyarakat tidak mampu melihat kaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Kesadaran medis lebih melihat faktor di luar manusia, natural maupun supranatural, sebagai penyebab dan ketidakberdayaan. Yang kedua, tahap kesadaran naif, yaitu keadaan yang dikategorikan dalam tingkatan ini adalah lebih melihat pada aspek manusia menjadi akar penyebab masalah masyarakat. Yang ketiga yaitu pemahaman kesadaran kritis. Nah, kesadaran ini lebih melihat aspek sistem dan struktur sebagai sumber masalah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.